ya hitungane apa ya sifat anak kecilnya itu masih ada di dalam tubuh si orang dewasa ini. Gitu. Rasis itu adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya kepada orang lain. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya membuat orang tersebut sulit untuk yakin pada sesuatu seperti pernikahan. Asik. Ya istilahnya kayak aku ya apa? Aku minta solusi buat kalian. Mungkin kalian tahu lah. Aku kan orangnya gimana. Suka nggak percaya sama orang istilahnya aku. Halo Rek. Hai, ya Rek. Ya apa. Balik mana nih? Nang Nah, awak dhewe kembali lagi bersama kita porsi lengkap. versi lengkap. Gak pakai hemat lagi. Iya. Yes. Bersama kamu di sini ada di Yukio. Hidup untuk saat ini terlepas dari semua masalah yang ada. Rata ulam Rek. Soalnya di puncak. Puncak. Baca apa iki? Puncak kebahagiaan. Oh iya. Ya lagi bahagia kayaknya. Enggak lah. Oh iya. Ya kan masa ro bahagia. Ya beta bahagia. BI. TE. KCE. CE. CE kan dicaya deh. Iya. Oke, sebelum mendengarkan dan menonton Yukio, enaknya ngapain Mas Dulek? Ngopi-ngopi sih, sing enak atau enggak lungguh santai, kalau tempat yang nyaman, atau ngombe terserah enak apa. Kita di kafe, Yes. tapo. Nah, Oke. Ya apa iki? minggu ini ada cerita apa nih? Apa iki? Ada apa ya? Sama. Lah aku sih kebetulan kemarin sengaja lewat apa jenenge? Lihat beranda IG ya kan. Di acara talk show-nya Net TV waktu itu ada seorang psikolog, kayaknya psikolog sih, atau enggak mungkin pakar tentang anak-anak ya. Nah itu kebetulan sebenarnya beliau itu cuman Narasumber. bukan yang bagian ini loh, penanyanya itu menanyakan sebenarnya untuk anak-anak itu seharusnya yang dianjurkan sekolahnya itu pada umur berapa gitu kan. Memulai sekolah. Oh, kan. Iya. Soalnya kan ada beberapa artikel kalau anak sekolah lebih awal mungkin karena kehilangan masa kecilnya atau kayak gimana gitu kan. Nah, itu dan beberapa orang juga mikirnya kalau menyekolahkan anak lebih awal membuat anaknya lebih perkembangannya lebih cepat. Cepet juga. Ya kan ada hal seperti makan ditanyakan. Ternyata kok jawabannya itu mencengangkan. Bahkan karena apa? Karena fenomena yang sekarang orang tua itu lebih suka atau enggak lebih lah ya berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya lebih awal. Mungkin biar ada kegiatan atau enggak apa gitu kan, biar tahu ada ilmunya gitu kan. Cuman ada efeknya, maksudnya tidak dibolehkan kalau bisa. Kenapa? Karena apa? Soalnya anak masa kecil itu waktunya untuk bermain, bukan untuk sekolah. Terus kenapa? Jawabannya kenapa kok gitu? Karena apa? Karena sekarang kalau anak sudah keduluan atau enggak terlalu dini untuk sekolah, akhirnya masa dewasanya masih tersimpan di anak-anaknya. Nah, yang dimaksudkan situ ada kejadian kayak sekarang kayak misalnya ada rapat di anggota DPR atau enggak rapat di parlemen apa gitu kan. Kok sampai ketika enggak setuju beda pendapat. Biasanya kan beda pendapat kalau kita kan orang dewasa wajar gitu kan ya. Mungkin enggak sampai bentrok atau enggak sampai lempar-lempar kursi, itu kan sudah kelakuan anak kecil ngono kan. Iya. Ya kan? Nah, itu sih dimaksudnya di ngono. Rusuh. Nah, dibahas itu.
Lah akhirnya loh kok asik ya ternyata ya. Apa sih sing dimaksudno seperti itu? Ya. Kenapa kok beliau membahaskan seperti ini? Apa mungkin dia sudah mungkin apa ya penat lah ndelok kejadian akhir-akhir iki orang ini. dewasa kayak gitu. Orang dewasa yang kekanak-kanakan itu kan ternyata kan di sekitar kita pun banyak pisan kan kayak ngono kan ya. Iya. Enggak menutup kemungkinan kayak. Iya. Iya. Ya. Awakmu dhewe ya apa? Nah, Iya. aku pernah dengar ini istilahnya itu kan. Jadi ada meskipun kita dewasa ada jiwa anak-anak kita yang terpendam. Apa itu? Iya sih. Namanya Iya. itu bahasa Inggrisnya kan kalau didalamkan in. Kalau bahasa Inggrisnya anak-anak itu kan child. Pincang. Iya. Inner child namanya. Enak. Inner child. Lagi romang takok lek ingin jero iki in, lek ingin jopo yuk out. Iya Lagi sih. dong ngono. Iya bener sih, gak salah. gak salah. Gak salah Iya kan. Iya. Bener. Iya benar. Gak ada yang salah. Ada yang salah. Oke, inner child adalah konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang. Meski begitu, kondisi yang terdapat di dalam setiap individu ini tidaklah sama. Pasalnya, hal tersebut terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak. Jadi ya kan, setiap orang masa anak-anaknya beda-beda kan. Iya. Inner child bisa digambarkan sebagai bagian dari diri Anda yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Artinya bagian ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri Anda. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah Anda alami saat masih kecil, baik yang indah maupun yang buruk. Oh berarti bisa jadi karena trauma ya. Karena trauma masa kecil mungkin ada kejadian apa gitu kan. Iya sih. Kebanyakan kan ngono. Iya. Kena trauma anu jenenge titik. Wis mari ngono. Apa? Bisa. Masalah cilik lho. Heeh. Kan lek sensitif. Nah, kadang ngono kena seneni ngono iku awake anu Apa? kayak yo kadang ngono gak balik Ngambul. ngambul terus yo Rengeng-rengeng ini. ngerengek ya. Iya. Sampai delosor ini. Iya. Aku mau itu. Iya. Nah, itu kan sudah tak bilang kan di awal kan bahwa inner child itu terbentuk karena masa kanak-kanak yang indah maupun yang buruk. Jadi kan di dalam diri kita itu setiap orang itu memiliki inner child. Cuman masalahnya kan tipe inner child ini kayak gimana? Apakah Beda-beda apakah dia suka mengkonsumsi hal-hal yang indah atau malah sebaliknya yang buruk. hal-hal yang buruk? Tapi kok sing indah, masuk mempengaruhi sih. Aku ya bingung lek sing indah ya. Pengaruhnya gimana? Harusnya kan kalau sudah hal-hal indah kan berarti kan masa kanak-kanaknya kan sudah terpenuhi ngono lho kan. Tapi lek hal buruk mungkin sih iya mempengaruhi kan. Emang lek masa-masa indah ya apa ya lek dijelasno ngono iku. Ya mungkin masa kecilnya indah mungkin, cuman kan apa ya? Ya kita tidak bisa memprediksi sifat orang akan akan menjadi gimana kan? Kan bisa saja kan masa kecilnya indah itu karena dia apa? Terlalu dimanja. Mungkin terus kebutuhannya sudah terpenuhi kayak gitu loh. Mungkin dia malah apa itu jenenge? Sifatnya mungkin malah kayak apa ya? Lembek ngono lho istilahnya. Karena suka dimanja. Ya kan berarti itu tergantung orang tua bisa. Ya. Orang tua kan berarti kayak gitu. Maksudnya kayak terlalu penurutan dimanja anaknya, akhirnya iya. Ya. kedepannya ketika memang kok berurusan karo orang lain ketika iku gak dituruti ku koyo model koyo ya apa ngono ya ngambul ya apa. Nah, ini kan kita fokus kepada inner child yang terbentuk karena hal yang buruk. Itu bisa menyebabkan mungkin ada suatu hal atau pengalaman yang membuat inner child itu bisa terluka. wow. Kayak hati aja terluka rek. Iya. Kayak siapa ya? Kayak tahu ro aku sing lagi terluka saiki. Mbok sapa ya? Kayak ono sing ngomong tapi bingung awake. Nah, karena inner child itu tidak ikut dewasa, jadi dia itu rentan terluka karena kan kecil. Ya hitungannya apa ya sifat anak kecilnya itu masih ada di dalam tubuh si orang dewasa ini ya. Nah, ciri-ciri seseorang yang memiliki inner child negatif atau terluka. Apa itu? Yang pertama, bermasalah dengan orang lain. Sering bermasalah dengan orang lain. Oh.
entah I see. apa dengan pasangan atau dalam satu kelompok kerja mungkin dia sering bermasalah gitu. Kayak anu berarti gak cocok ambil, mesti gak cocok. Kayak Bukan gak cocok sih, Bukan cocok. kayak bermasalah ngono lho, mesti ono ae masalahne ngono lho. mungkin Bukan gak cocok ya. mungkin anu pas waktu seumpama di dalam pekerjaan itu dia itu terlalu apa ya? Terlalu kayak dipojokkan lah sama orang-orang mungkin. Sama tim kerjanya. Mungkin. Kalau di sini menurut psikolog mungkin dia memiliki keyakinan yang salah atau trauma di masa kecil. Misal saya dulu suka dibully. Jadi saat berada di dalam kelompok, saya harus hati-hati agar tidak dibully. Oh iya. Berarti koyo ere trauma karena dibully, ere dia harusnya punya potensi, tapi karena takut untuk dibully, ere gak bisa mengeluarkan potensi juga. Lebih berhati-hati, terus mungkin atau mungkin sebaliknya malah dia sikap dia lebih ke perfeksionis gitu loh. Iya. Jadi kan Perfeksionis. iya. Menurutku sih perfeksionis gak terlalu anu sih. Memang itu kadang memang sifat orang dewasa pun kadang ada yang perfeksionis. Kan ada juga yang penyakit, bukan penyakit ya, mungkin kondisi yang namanya OCD itu. Iya. Itu kan ada juga, itu kan ya mempengaruhi perfeksionis orang kan. Kadang misalnya nota barang pun itu lebih kayak, ke perfeksionis berlebihan sih. iya itu kan kadang OCD itu kan. Kadang kayak misalnya ndelok barang kayak gak ketata rapi, bingung kayak bingung kudu nang natakno sing rapi. Iku aku mah. Mosok. Loh, pribadiku. Untuk ciri seseorang yang memiliki inner child terluka selanjutnya, kita nikmati pemandangan yang di sekitaran Ngopi-ngopi ini. sih. Oke. Ngopi rek. Yoi, monggo dinikmati pemandangan dan kopinya. Ya, Pak? Enak ya? Mantep rek kopi nih. Oh, Aku tunggu es. Mantep. Aku tunggu es kopi. Enak es kopi. es kopi. Iya. Itu es apa? Es apa? Es apa? Iya, es. Duduk sing lain ya. Iya. Ya pede Aku ta. khawatir kebabas aku rada menjaga sih. Pede ta anu. Apa? Menandiri. Es teh kan bisa. Iya, Iya. bisa juga. Oke. Lanjut. Tadi ciri seseorang yang memiliki inner child yang pertama adalah bermasalah dengan orang lain. Sorry. Yang kedua adalah obsesif. 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 Tutup posesif ya. Obsesif itu adalah Obsesif. salah satu sifat dari kecemasan. Misalnya seseorang akan takut jika pasangannya kenapa-kenapa sebentar menanyakan lokasi dan lain sebagainya. Mungkin Bukan posesif ya? Kayak 11-12. 11-12 sih. 11-12 Dengan beda penamaan. Aku belum nyari posesif itu apa. Nah, obsesif mungkin dalam masa kecilnya itu mungkin wong tuane sering meninggalkannya atau gimana, keluarganya sering meninggalkan dia. Akhirnya dia itu memiliki kecemasan tersendiri atau mungkin orang tuanya sering berbohong ngono lho. Ya, atau enggak dia sering percaya orang tapi ternyata dibohongi. Ya, kayak tuku es krim. Terus duwe 50.000. Tadi susui. Itu pengalamanku dewe. Si. Ya apa? Ayo. Enggak, waktu aku biyen cilik ya. Nah, gini loh. Gini. Nyambung. Ngono loh. Pas waktu itu cilik, aku dikasih uang lah sama saudaraku, uang 50.000. Nah, aku nggak tahu uang 50.000 itu besar atau kecil kan nggak tahu. Yang penting uang. Tak belikan es krim. Es krim dung. Dendi, es krim keliling. Ya, es krim keliling yang dung. Dan namanya es krim dung. Terus tak belikan satu kan. Uangnya tak kasihkan. Nah, orangnya nggak ngembaliin, istilahnya nggak ngasih kembalian. Nggak ada kembalian. Iya. Jadi langsung tak tinggal. Baru nyampe rumah ditanyain uang kembalian. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Terus ya bukan akhirnya nangis kan?
Enggak sih. Ya paling dimarahi lah. Iya. Dimarahi. Ya namanya anak kecil. Rasa apa? Ketidakpercayaan itu ada hubungannya sama ciri-ciri yang selanjutnya sih. Apa itu? Trust issue. Ya, trust issue. Trust issue adalah situasi ketika seseorang mengalami rasa sulit percaya kepada orang lain. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya membuat orang tersebut sulit untuk yakin pada sesuatu seperti pernikahan. Asik. Kok bisa? Ya iyalah kan. Seseorang iki loh, kayak contohnya seseorang yang masih enggan untuk menikah. Soalnya dia susah untuk mempercayai seseorang. Seseorang yang Mungkin karena gini pengalaman dia pacaran sama inner child kan. Oh, inner child. Aku mikirku karena enggan menikah kan. Mikirnya apa? Dia kan mungkin punya masa kecil yang kayak gitu. Dia susah percaya pada orang lain. Misalnya kayak apa itu jenenge kayak tadi yakin itu tadi kan. Misalnya kayak yakin dibully ngono, kongkon nukokno ngombe ta apa ngono kan ya. Tibakno gak ono susuke, malah dhek gak percaya ambek wong dodolan iku. Oh, ngono. Kan hubungannya sama masa kecil kan. Iya sih, aku mikirnya ke arah relationship sih sebenarnya. Tapi ini aku sendiri lagi kayak. Kenapa tuh? Aku sulit percaya sama orang lain. Istilah sama orang sulit aku percaya. Istilah ya dibilangin gini, aku sih tetap bangkang dengan diriku sendiri. Iya anjen. Sebenarnya lebih baik itu sih. Soalnya aku nggak tahu ya antara ya itu bener atau enggak. Ya soalnya trauma waktu dulu. Sebenarnya lebih baik itu karena apa? Biar kita itu tahu apakah itu benar apa enggak. Meskipun itu orang lain sudah tahu itu, bahwa itu jangan misalnya ngono. Menurut orang itu enggak benar ngono kan. Tapi ternyata dilakukan kok nyaman ya wes. Kita kan enggak tahu ya apa anune uang kan. Dari dulu waktu kecil aku sendiri dibully ya sama teman-teman lah. Dibully disuruh gini aku ya nurut aja, aku kan nggak tahu istilahnya. Ternyata enggak. Dan ya membuat itulah yang membuat aku nggak percaya sama orang. Iya. Akhirnya ada contohnya. Banyak ternyata. Oke. Ya, Bang. Yang keempat adalah kaku. Terlalu kaku. Iya, terlalu kaku. Bisa terjadi karena masa kecil yang kurang baik. Bisa jadi karena ketika kecil dididik terlalu keras. Bisa juga. Karena mungkin seperti pola militer atau harus selalu sempurna atau terlalu disiplin. Ya itu tadi yang seperti yang tak omongin kan. Ya. Mungkin masalah ketika sama orang lain mungkin antara apa itu jenenge trust issue tadi atau terlalu berhati-hati atau perfeksionis itu tadi. Kayak gitu. Trust issue. Ya sebenarnya ono hubungannya sih. Kalau trust issue cuman yo koyo aku sih bingung trust issue nih arek cilik koyo ya mungkin karena sing ambek yakin iku mang sing kayak dibohongi ambek penjual ya. Soalnya aku nyambungi trust issue iku ambek kondisi wong sing wis dewasa sudah berhubungan. Ternyata ya ono ya di inner child gitu. Terus yang kelima itu inner child yang terluka ya. Yang kelima pembicaraan negatif. Seseorang yang memiliki luka pada inner child akan cenderung berbicara hal-hal negatif, baik mengenai dirinya sendiri maupun hal-hal yang ia proyeksikan kepada orang lain. Proyeksikan itu artinya dia itu kayak membayangkan loh, seolah-olah. Padahal belum tentu orang itu kayak gitu. Terlalu overthinking. Ya. Yang keenam dan terakhir adalah pesimis. Akhirnya mudah pesimis juga ya. Benar, kayak gitu. Berarti mungkin ya apa ya sing aku ambek kepinya coba nyambung apa sing dikatakan di ibu, mungkin ibu yang diwawancarai di talkshow tadi dengan ini berarti apakah karena apa ya kurangnya parenting dari orang tua atau ya apa atau enggak lingkungan yang mempengaruhi kayak gitu kan ya. Apa yang menyebabkan inner child terluka? Apa itu? Yang pertama, kehilangan orang tua atau wali. Saat kecil loh ya. Ini saat kecil. Saat kecil. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional atau seksual. Mungkin dari keluarganya. Mungkin. Atau juga mungkin dari lingkungan sekolah atau lingkungan teman. Sekitar lah.
Yang ketiga pengabaian. Terlalu diabaikan. Terlalu sering diabaikan. Yang keempat penyakit serius, misalnya pada saat kecil memiliki penyakit yang serius atau gimana gitu kan. Terus perundungan atau bullying. Ya bully mangge. Perpecahan dalam keluarga. Berarti kayak apa itu perpecahan dalam keluarga? Berarti kayak orang tua cerai ngono. Mungkin. Atau mungkin gak sampai cerai, cuman memang orang tuanya sering bertengkar. Gitu. Iya sih. Terus ada anggota keluarga yang menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Kekerasan dalam rumah tangga, ada anggota keluarga yang memiliki gangguan mental, hidup di pengungsian, terpisahkan dari keluarga. Rata-rata sih emang apa ya? Pengaruhnya dari keluarga. Sebenarnya pengaruhnya dari keluarga sih sebenarnya. Berarti memang apa ya, keluarga itu memang hal utama sih dalam untuk mendidik anak ya. Iya. Kayak keluarga cemara kan. Aku tuh ngomong ngono iku. Iya. Kebetulan ngake pohon cemara sih deh. Iya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bukan si dia ya. Daripada melebar ya kan. Mending kita rehat sejenak ya. Oke, monggo untuk kamu mungkin mau pesan-pesan minum atau makan, monggo. Yuk. Nyantai sih. Santai sih. Asik yo. Mandangannya yo. Cuaca yang sangat cerah hari ini ya. Cerah didukung dengan Apakah secerah hatimu? Ya, kemungkinan iya. Iya. Ya. Kenapa lo? Alah, ya enggak apa-apa kan. Ya, Salah katanya. Ya, Enggak kan? Ya wis, enggak masalah. kita ada di mana sih kok ada pemandangan yang sebegitu megahnya ini? Di apa ya? Desa wisata Edelweiss bukan? Iya, Taman Edelweiss. Taman ya. Edelweiss. Di daerah Wonokitri. Kabupaten Pasuruan. Ya, Arah Bromo lah. Ya, kalau Bromo itu lurus nanti belok kiri Ya, kalau ini ya. Oke. Enggak belok kanan. Enggak ada. Oh, enggak ada. Atau serong? Oke, lanjut. Oke. Kita ke ini, solusi. Apa? Mengatasi nerjal. Oke. Iya nih. Bagaimana mengatasi inner child yang terluka? Ya istilahnya kayak aku ya apa? Aku minta solusi buat kalian. Mungkin kalian tahu lah. Aku kan orangnya gimana. Suka nggak percaya sama orang istilahnya aku. Yang pertama, Apa tuh? bagi sebagian orang, penyebab luka masa kecil sangat mudah dipahami. Asik. Awakmu wis ngerti kan? Iya. Harusnya kan? Harus seperti Harusnya apa? cuman nggak bisa lah aku. Nggak tahu nggak bisa. Untuk berhasil menyembuhkan lukanya, Anda perlu benar-benar mengetahui Mengikhlaskan. apa penyebab dari luka tersebut. Jika Anda tidak bisa menemukannya sendiri, cobalah cari bantuan ahli profesional. Jadi kita kudu ngerti sebab Ya. sebelum mengatasi akibat. Ya, Ya. sebenarnya itu gak hanya untuk mengatasi masalah ini aja, juga semuanya sih. Ketika kau misalnya punya masalah gitu kan ya, terus moro gini pusing nggak masalah. Gini cari dulu apa sih Le? Awalnya kayak gimana sih kok kejadian kayak gini itu kayak gimana sih? Ya. Cari dulu. Oh ternyata ini. Terima akhirnya terima. Oh aku diginikan ya wis lah. Ikhlas. Ikhlas. Setelah diterima, diikhlaskan, baru kok dicarikan bagaimana selanjutnya. Mungkin harus apa jenenge golek misalnya kowe gak percaya mbek wong, golek wong sing bisa dipercaya atau ya apa atau enggak mungkin cari satu orang teman yang benar-benar bisa dipercaya, bisa mungkin diajak ngobrol saking biar bisa mengeluarkan unek-unek kayak gini ya. Atau enggak keresahan yang ada di hati ya mungkin bisa. Benar. Itu. Gak harus sama pasangan sebenarnya. Iya. Sama teman sahabat juga bisa. Tapi aku itu kan sulit percaya. Sulit percaya sama orang. Aku kan jarang bisa ngobrol sama orang meskipun sahabat atau teman dekat itu kayak bilang tentang ya diri aku waktu kecil. Pernah waktu aku
di tempat kerjaku aku bilang sama kayak cerita iseng lah ya cerita kan. Iya. Cerita masa kecil. Ternyata ya apa ya? Temen malah kayak ngejek. Gimana sih ya? Oh gini responnya temen. Makanya dari itu aku oke. Cerita aku udah cukup sampai sini. Ya berarti kan jangan dilanjutkan. Nah makanya itu. Cari yang berarti benar-benar bisa dipercaya lagi. Nah, misalnya ketemu iki ternyata kayaknya cari lagi. Misalnya kan wis cari lagi. Tapi takutnya kalau aku cerita ke satu temen terus nggak cocok. Cerita ke temen lagi nggak cocok. Akhirnya kan nanti temen itu apa? Cerita ke satu ke sini gini. Ya, makanya takutnya itu ya itu dari diri kita juga masing-masing harus benar-benar selektif sih. Atau enggak apa yang kamu bicarakan ojo terlalu dikeluarkan dulu misalnya kamu punya masalah pun meskipun koyo ambek sopo misalnya ambek Aldo misalnya kan ya saking aku ada masalah aku ndak kepin cerita ya gak usah cerita aku ada masalah benar ngopi misalnya weh ketika ngopi misalnya kon ya apa kepin ngobrol aku sebenarnya ono iki ketika tanggapannya Aldo oh ya ngene oke iso di apa jenenge respon baik oleh awakmu ya wis gak apa-apa lanjut mungkin ternyata Aldo ya iso ambil kayak saran pisan atau enggak sekedar mungkin mendengarkan ini iya itu yang pertama apa itu jenenge apa itu mang memahami apa yang terjadi pada sisi anak-anak dalam diri Anda. Yang kedua menyayangi sisi anak-anak di dalam diri Anda. Menyayangi itu lebih kayak apa ya? Menerima itu Mas. Iya, mengungkapkan rasa kasih sayang murni dan tulus kepada sisi anak-anakmu dalam diri. Dengan begitu Anda bisa lebih merasakan rasa kasih sayang sesungguhnya yang mungkin saat masih kecil tidak didapatkan. Jadi misalnya awakmu apa ya? Masa kecil misalnya kurang kasih sayang ya coba di dalam dirimu lebih memberikan kasih sayang pada inner child itu. Enggak, inner child itu apa inner child-nya itu. Dengan cara apa? Mungkin bisa jadi ada sebenarnya ini bukan fenomena sih lebih tepatnya kayak apa ya contoh lah kayak kanca temanku itu suka ini beli mainan Gundam ya bener Gundam kan dirakit kan itu Lego nggak ya kayak gitu itu kan ada namanya itu fenomenanya itu namanya kidal ya kidal kan itu kidal ya kidal kan kiri ya jadi itu sempat jadi bahan obrolan juga apakah itu sebuah kelainan jiwa seseorang yang mengalami trauma atau gimana atau enggak memang itu hal wajar ada salah satu psikolog pas tak baca itu sebenarnya hal wajar karena apa itu seperti bentuk self reward pada diri sendiri gitu. Ketika mungkin pas waktu masa kecil kok ndak iso tuku iki, ketika kono sudah duwe kenapa enggak ngono kan? Nah, itu mungkin salah satu cara menyayangi sifat kekanaanmu yang ada di dalam dirimu. Dan itu tidak merugikan orang lain kan. Soalnya yo gawe awakmu dhewe, itu gawe wong liya. Tapi kadang ono iki kan, contohnya kan. Biyen pas cilik kene misale awakmu kepengin tuku iki apa ya contohnya ya enak ya latu-latu saiki lagi boom latu-latu biyen kepengin tuku latu-latu kan tapi latu-latu regane larang misale piro biyen zaman biyen 2.000 5.000 mungkin ya tapi kene atau enggak memang enggak nemu carane waktu ku main gini apa gak iso marono apa ngene atau enggak pas main gini ketatap kena batu moro bedul ngene ya nah misale terlalu apa itu jenenge mahal kan latu-latu kan misalnya 5.000 ngono. Sedangkan uang sakunya kita pada saat itu pas masih kecil kan 1.500 misalnya. Akhirnya pas gede nyoba tuku tapi gawe apa gitu. Iya, mikir dua kali kan ini kan. Atau misalnya apa rubrik itu loh. Oh, rubrik. Gini. Ya, tapi rubrik itu sebenarnya bukan untuk anak kecil juga sih. Sebenarnya bukan kan, cuman kayak nek misalnya pas kene cilik kan kitane asik ya. Misalnya warna-warni. Warna-warni kan. Mengasah otak bisa kan. Iya, tapi pas cilik kan kene pertama gak iso tuku, kedua kene bingung kapene mainnya kayak apa. Ya, teknik cara pemakaian. Sebenarnya latu-latu barang kan yo dulu kan yo si opo carane main supaya main terusin kan iso. Sekarang kan wis ono tutorial ya harus diikat dengan seperti ini. Akhirnya ternyata masih ambil rokokan ini turun ya iso kan. Iya, sampai rame kan iku.
booming kok. Lo bahkan sampai di luar negeri kan. Bahkan sampai lomba di luar negeri lo ada. Ayo sampai kayak ngono ya. Oke, itu tadi yang nomor 2, coba menyayangi sisi anak-anak di dalam diri Anda. Yang ketiga dan terakhir adalah mencoba mendengarkan sisi anak-anak di dalam diri Anda. Gimana itu? Ya dengarkan dan turuti apa kata hatimu. Keinginanmu sih sebenarnya. Iya. Kadang ini Iya sih, ya, kadang gini, kadang ya ketika kon hati ambil pikiranmu bentrok, mungkin kamu harus lebih percaya hati. Aku terkadang gitu. Nah, soalnya apa kadang pikiran itu hanya memikirkan yang belum pasti, mungkin hanya ketakutan sesaat, hanya memproyeksikan, oh boleh anu ini, tapi lah hatimu merasa gak apa-apa setelah. Iya. Ya sih aku biasanya aku kalau anu kadang takut padahal belum dijalankan. Tapi terlalu takut. Nah, ya itu. Tapi kan yang penting gak takut terhilangan si dia. Ya. Ya kan? Tapi ada iki kata-katanya temanku sing membekas di benakku sampai saat ini. Apa itu? Masalah takut tadi ya. Nanti mungkin kamu iki sih kayak awakmu kayak wedi terus takut menyesal ngono-ngono kan. Kancaku ngomong ngene, lebih baik menyesal telah mencoba daripada menyesal tidak pernah mencoba. Atau enggak better late than never. Iya. Lebih baik melakukan meskipun terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. I see. Oke. Atau mungkin kalau meski ada mulai gangguan jiwa mental gitu, coba ke psikolog aja. Ya sebenarnya gak usah jauh sih, mungkin ke teman aja gitu. Misalnya kayak gini sering kumpul kan. Enggak, misalnya kan kayak konco kakak anu. Lah ya enggak misal apa dianukan dulu aja nang konco sedikit atau mungkin karena psikolog juga ada biayanya kan. Nang konco paling tapi BPJS ngover kok. Ngover tak? Oh mungkin. Tapi nak konco sering tambah dibully ya. Nah iya, maksudku nek pas mulai ada gangguan-gangguan ngono lho. Terus nang konco mulai gak ono respon positif. Coba ke psikolog aja. Habis itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton YouTube dan suasana yang enak ini. Oke. Dan terima kasih juga buat lokasi apa? Taman Edelweiss di Wonokitri. Kafenya mantap. Enak banget. Mantap. Makanannya tentunya juga enak. Cuman kita nggak ada snacknya karena kita makan duluan. Oke. Karena sudah kelaparan. Iya. Oke, jangan lupa follow IG kita di nxt.prj.pasuruan. Jangan lupa channel YouTube kita di Next Project Pasuruan dan juga di Spotify. Yuk. Oke, jadwalnya setiap hari Minggu jam 7 malam. Oke. Itu dari kami. Sekian, saya Mas Al. Saya Sule. Saya Yakin. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga kamu bahagia dan mengatasi inner child-mu. Bye-bye. Dan dewasa lah ya. Salam satu. Nyali.